Suatu ketika ulama ini kedatangan seorang wanita yang hamil. Kiai Ahmad, kami sebelumnya mohon maaf, kami ini hamil bukan hasil perkawinan, tapi bukan juga hasil perzinaan, tapi hasil dari pemerkosaan. Bukan hasil perkawinan, bukan hasil perzinaan, tapi hasil dari pemerkosaan. Kami diancam orang, kami diperkosa orang hingga kami hamil. Untuk menutup malu kami, untuk menutup beban kami, untuk meringankan psikis kami cerita kepada orang bahwa panjenengan suami saya, panjenengan Syekh Ahmad suami saya. Kira-kira kalau antum yang dibegitukan marah atau enggak? Berjudul Risalatul Hindi, kami mengumpulkan peristiwa-peristiwa India, saya kasih nama Risalatul Hindi. Kemudian kami bawa ke India, kami serahkan pada ulama sana yang menyarah Adabul Mufrad. Di Imam Bukhari punya kitab Al-Adabul Mufrad, itu disyarah oleh ulama India. Kami sowan untuk memberikan naskah itu kepada beliau. Kami datang ke Indonesia mengumpulkan lagi tentang Nasihatul Junud. Sekarang sudah dicetak. Risalah kami berjudul Nasihatul Junud, menasihati para tentara, khusus tentara. Jadi kitab khusus apa? Tentara. Ini penting sekali. Sebelum kitab Nasihatul Junud, kami punya risalah lagi yang kami beri judul Al-Alim wal-Alam. Al-Alim wal-Alam. Sebelumnya ada judul kami yang namanya Ayyuhan Nas, itu khusus tentang hadis-hadis organ. Hadis-hadis organ. Jadi organ-organ mulai dari kepala sampai kaki ya, yang ada di dalam hadis. Saya beri judul Ayyuhan Nas, wahai segenap manusia. Ada lagi risalah kami yang berjudul Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah. Nah, kami tulis di dalam Al-Alim Al-Alam, kami kutip dari ada kitab namanya Tazkiratul Hufat. Itu kitab mengumpulkan ulama-ulama yang hafal hadis, karya Az-Zahabi yang mengarang Siyaru A'lamin Nubala. Siyaru A'lamin Nubala Az-Zahabi. Ada karangannya Tazkiratul Hufat, kumpulan orang-orang yang hafal hadis. Di situ ada ulama bernama Ahmad bin Mahdi, itu ahli hadis. Suatu ketika ulama ini kedatangan seorang wanita yang hamil. Kiai Ahmad, kami sebelumnya mohon maaf, kami ini hamil bukan hasil perkawinan, tapi bukan juga hasil perzinaan, tapi hasil dari pemerkosaan. Bukan hasil perkawinan, bukan hasil perzinaan, tapi hasil dari pemerkosaan. Kami diancam orang, kami diperkosa orang hingga kami hamil. Untuk menutup malu kami, untuk menutup beban kami, untuk meringankan psikis kami cerita kepada orang bahwa panjenengan suami saya, panjenengan Syekh Ahmad suami saya.
Kira-kira kalau antum yang dibegitukan marah atau enggak? Tapi Syekh Ahmad tidak marah. Melihat wanita ini dianiaya, didolimi. Dia tidak berbuat zina tapi didolimi, diancam orang, dianiaya orang, disedihkan orang. Maka Syekh Ahmad ini mau disebut-sebut sebagai suaminya. Ini wanita tidak dikenal oleh beliau, rumahnya jauh. Begitu wanita ini melahirkan bayi, Syekh Ahmad banyak tamu. Tamu untuk memberi ucapan selamat atas kelahiran putra Syekh Ahmad. Banyak tamu yang nyumbang, bawa gula, bawa beras, ya. Kalau di sini bawa apa kalau tahu? Sabun, ya, popok, susu dan sebagainya, nyumbang pada Syekh Ahmad karena beliau dianugerahi Allah, diberi nikmat oleh Allah berupa kelahiran anak. Oleh beliau kirim uang kepada wanita ini. Tiap bulan 2 dinar emas. Tiap bulan berapa? 2 dinar emas. Padahal bukan istrinya, bukan anaknya. Beliau kirim 2 dinar emas. Sampai 2 tahun. Berapa berarti? 2 dinar emas kali 2 tahun. Berarti kali 24 bulan. Berarti berapa? 48 dinar emas. Atas takdir Allah, qada qadarnya Allah, bayi umur 2 tahun itu meninggal dunia. Tapi wanita ini wanita jujur. Wanita ini wanita jujur. Tidak pernah bikin stempel palsu. Tidak pernah bikin stempel palsu. Tidak pernah mengajukan proposal palsu. Tapi wanita ini jujur. Tidak ada famlet darul aitam yang tidak ada anak yatimnya. Tidak pernah mengaku-ngaku biro-biro yang fiktif. Ini wanita jujur. Akhirnya matur kepada Kiai Ahmad, ulama yang hafal hadis, Kiai, anak kami dipanggil oleh Allah, yakni meninggal dunia. Uang yang engkau berikan selama 2 tahun, 2 dinar emas kali 24 bulan, yakni 48 dinar, kami kembalikan Kiai. Syekh Ahmad bukan orang yang suka uang. Dia suka al-bari. Al-bari. Anda itu tawassul ke al-bari atau tawassul ke BRI? Lain. Kalau butuh uang itu kepada al-bari atau kepada BRI? Ada al-bari, ada BRI. Saya pernah ditanya, tawassul di kuburan wali dengan tawassul di BRI, cairnya uang cepat mana? Saya bingung jawabnya. Ini uang oleh Syekh Ahmad ditolak. Wahai wanita, saya ini menyedekahi anakmu. Kalau anakmu meninggal dunia, ya warisannya itu jatuh di ibunya. Ambil uang itu. Subhanallah. Ini kebaikan yang dilakukan dengan berat. Karena apa? Dia diisukan sebagai suami padahal bukan suami. Beliau menafkahi anak yang bukan anaknya sendiri. Beliau melindungi wanita yang bukan istrinya. Itu kan berat. Infiru khifafan wasiqal. Ini orang-orang pencari afdol, pencari amal yang paling afdol.